bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat siang, selamat bergabung kembali bersama kami di 90,6 MHz. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi di 90,6 atau juga melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi kami di RRI Playgo. Senang sekali saya Didi bisa temani Anda lagi di sesi Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pelaporan orang asing, pengurusan paspor hilang, rusak, dan juga perubahan data ya, dan perlintasan ilegal juga nih pendengar. Nah, untuk pagi ini di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa sudah hadir narasumber kami dari Kantor Imigrasi Bengkalis. Ada Pak Agus Mulyono sebagai Kasubsi Penindak Keimigrasian. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Agus. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Pagi ini juga selain Pak Agus Mulyono didampingi Kasih Intelijen dan Penindak Keimigrasian, ada Pak Joni Tunggul. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Joni. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Joni, sehat ya Pak? Sehat selalu Pak. Baik, saya emang agak sedikit kurang terlihat nih Pak Joni. Iya, hari ini kita akan bicara tentang pelaporan orang asing, kemudian pengurusan paspor hilang, rusak, atau juga perubahan data begitu Pak ya. Dan ini perlintasan ilegal karena kita di Bengkalis juga persis berada di perbatasan perairan Selat Melaka ya. Artinya kita berada di jalur yang paling dekat di negara negeri jiran tetangga Malaysia. Nah, dan juga seiring dengan telah dibukanya kembali perjalanan menuju ke negara Malaysia, kita yang sangat dekat sekali dan berbatasan langsung, dibuka kemarin setelah diresmikan kembali ya, karena sudah lama COVID-19. Nah, ini artinya tingkat perjalanan masyarakat ke luar negeri bagaimana, apakah sudah mulai normal kembali atau mungkin masih biasa-biasa saja, sepi, atau justru malah semakin banyak ini. Nah, kita juga akan berbicara tentang pengurusan paspor ya. Tapi sebelum itu berarti ini saya akan uraikan dulu kita nih Pak ya, dari pelaporan orang asing, kemudian pengurusan paspor dan perlintasan ilegal. Kalau begitu langsung saja saya ke Pak Agus dulu, Pak Agus ya. Siap. Nah, ini terkait dengan pelaporan orang asing. Seperti apakah ini alur cara melaporkannya, kemudian atau SOP, kemudian siapa saja yang dapat melaporkan orang asing dan seperti apa tata cara melapornya itu? Ke Pak Agus atau ke Pak Joni ya? Mungkin bisa saya. Ya, boleh ke Pak Joni. Ke Pak Joni ya. Silakan Pak Joni. Ahlinya. Laporan orang asing ya. Baik. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi ini kan merupakan suatu instansi pemangku kepentingan fungsi keimigrasian yang terkandung dalam pengertiannya bahwa keimigrasian itu adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam menjaga kedaulatan negara. Jadi di situ selain ada pengawasan administratif lapangan maupun secara administratif di lalu lintas, juga terkait dengan kegiatannya, pengawasan kegiatan dan keberadaannya. Oleh karena itu kami selaku dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Bengkalis memiliki 4 seksi Pak. Baik. Jadi ada Kasubag TU, ada seksi izin tinggal dan status izin tinggal status keimigrasian, ada seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, dan seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Dan kita membidangi seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Mengapa pelaporan orang asing ini sangat penting? Karena mengingat wilayah kerja kita kan sangat luas Pak ya. Membidangi 1 kabupaten, 11 kecamatan. Artinya meskipun tenaga yang ada masih minim bisa dibilang, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi apakah kegiatan orang asing itu sudah sesuai dengan ketentuannya, apakah sudah sesuai dengan visa yang digunakan untuk saat ini. Untuk mekanisme pelaporan orang asing ini, kita pertama kali dari Direktorat Jenderal Imigrasi sudah
mengamanatkan ada aplikasi pelaporan orang asing, Pak. Jadi ini memang nggak banyak juga yang tahu, tapi kita sudah melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan penginapan yang ada di se-Kabupaten Bengkalis ini, dan mungkin juga bisa perlu diketahui oleh teman-teman pendengar radio FM 90.6 nih ya, bahwa aplikasi pelaporan orang asing ini telah mengalami pengembangan dari sebelumnya yang berbasis hanya website, sedangkan sekarang sudah bisa melakukan fitur scan QR code yang ada peneraan izin tinggal di paspor itu. Memang setiap orang masuk ataupun orang asing, dia akan dibubuhi cap dan juga peneraan apakah ada visanya. Nah, di situ memuat identitas dari WNA-nya. Jadi ketika kita sudah mendownload aplikasi pelaporan orang asing, kita terlebih dahulu diajak untuk mendaftarkan dulu di aplikasi tersebut. Sebagai perusahaan, penginapan ataupun pelaku usaha, dan di sana setelah kita mendaftarkan, kemudian baru kita masukkan lapor WNA. Di sana kita bisa scan peneraan QR code dari visanya dan langsung masuk identitas dari si WNA. Identitas si WNA visa yang digunakan dan juga tanggal maksudnya ke wilayah Indonesia. Kemudian kita diajak juga untuk mengisi tanggal kedatangannya, kapan tanggal check-innya, tujuan kedatangannya apa, berapa orang bersama dia dan tinggal di mana. Itu untuk aplikasi pelaporan orang asing. Kemudian, ini mohon maaf, ini aplikasinya apa namanya ini, Pak? Aplikasi pelaporan orang asing kita bisa sebutnya APOA. APOA. Iya. Baik. APOA. Kita dapatkan di Play Store ya? Iya, di Play Store. Bisa kita download di Play Store Android ya. Oke. Kemudian di samping itu kita juga memiliki media sosial ataupun memang sarana yang ditunjukkan untuk layanan pengaduan. Mungkin teman-teman juga bisa melaporkan atau menelepon di hotline kita 0813 7883 8654. Itu adalah hotline dari Imigrasi Bengkalis. Di sana kita langsung bisa ada admin yang bertugas untuk melayani terkait dengan pelaporan orang asing. Ataupun mungkin bisa japri ke nomor saya selaku dari yang Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Pak Joni, mungkin barangkali sedikit lebih diulangi kembali nomor yang disebutkan tadi. Nomor Imigrasi Bengkalis hotline ya, 0813 7883 8654. 8654. Iya. Ini dia hotline-nya. Jadi kalau misalnya masyarakat Bengkalis yang ragu kemudian ingin bertanya langsung bisa ke nomor ini, Pak ya? Bisa juga ke nomor saya ataupun petugas yang lain, Pak. Oke, baik. Iya. Nah, ini terkait dengan aplikasi APOA, berarti yang akan melakukan input data ini, misalnya kan nanti kan ini kan untuk men-track orang asing, warga negara asing yang akan masuk ke wilayah kita, ke Indonesia. Betul. Dia berarti memang menginput data sendiri di aplikasi itu, atau memang dia hanya meng-scan barcode-nya saja ya? Jadi ketika orang masuk itu kan kita sudah ada pengembangan ya. Visanya itu berbasis dengan QR code. QR code di mana ada barcode. Ya. Kemudian melalui aplikasi ini di situ ada namanya fitur scan barcode. Jadi ketika kita scan langsung memuat identitas dari si WNA, visa yang digunakan, tanggal masuk ke Indonesia. Oke. Kemudian ada lagi PR-nya, kita input tujuan kedatangannya apa, tanggal awal menginapnya apa, durasi menginapnya apa, dan kegiatannya bersama berapa orang dan lain sebagainya. Berarti ini sudah berlaku di seluruh Indonesia ini, Pak ya? Sudah berlaku. Sejak sudah lama ya, dari 2015 ya. Yang versi pertama yang upgrade-nya itu tahun kemarin sekitar bulan Juni. Jadi adapun kepentingan dari aplikasi pelaporan orang asing ini sebenarnya memudahkan pejabat imigrasi atau petugas imigrasi yang bertugas untuk melakukan pelaporan orang asing. Karena sebelumnya hanya berbasis website ya. Kita harus mengandalkan komputer, tapi di sini kita hanya bisa menggunakan APOA mobile di Android.
Kemudian ada juga kelebihannya lagi, kita tersedianya data pergerakan orang asing di wilayah kerja kita. Jadi dengan adanya pelaporan orang asing yang menginap di hotel akan terdeteksi keberadaan orang asing tersebut. Begitu pula kalau dia pindah ke wilayah yang satu, menginap di hotel lain, sehingga kegiatan pengawasan orang asing yang kami emban menjadi lebih optimal. Gitu. Artinya dari situ bisa kita mengetahui status misalnya izin tinggal, apakah overstay atau sebagainya begitu ya Pak. Betul, ya. bisa. Nah kalau ini kan tadi disebutkan kalau dari warga negara asing yang datang ke sini, apabila mereka sudah lama misalnya di Indonesia, kemudian dia overstay, katakanlah ada keluarga atau saudaranya yang menampung ini orang asing, warga negara asing di sini, ternyata dia sudah overstay begitu. Betul. Nah apa yang harus dilakukan oleh warga negara kita sendiri nih? Oh, jadi kita pernah menghadapi kasus ya, waktu itu juga pernah kita deportasi 2 orang warga negara Malaysia. Jadi dia memiliki famili, memang ada warga negara Malaysia dan sudah tinggal lama, dalam arti sudah bertahun-tahun. Jadi di undang-undang kita, pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di pasal 78, jadi setiap orang yang tinggal melebihi dari izin tinggal yang diberikan, dia akan dikenakan denda. Denda itu 1 juta rupiah berdasarkan Permen Kumham nomor 28 ya. Jadi itu 1 juta rupiah per hari. Per hari ya? Ya. Namun jika lebih dari 60 hari berdasarkan pasal 78 ayat 3, maka akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan. Oh, berarti dia maksud penangkalannya seperti apa nih Pak? Apakah dia memang ditangkap atau bagaimana? Penangkalan ini artinya kepada orang asing itu diberikan waktu tertentu untuk tidak masuk ke wilayah Indonesia. Oh, baik. Betul. Setelah dia dideportasi? Setelah dia dilakukan pendeportasian. Oke. Jadi ketika ada warga kita melaporkan ke kami, khususnya bagian penindakan, maka di sana akan dilakukan proses pengambilan keterangan berupa berita acara pemeriksaan, kemudian sesuai dengan surat perintah dari Kepala Kantor Imigrasi dilakukan pendeportasian ke negara asalnya. Baik. Artinya kan kalau misalnya bicara tentang pelaporan orang asing, ini kita sebagai warga negara Indonesia, ada keluarga atau teman atau siapapun lah yang masuk ke wilayah kita. Nah, ada semacam barangkali ketakutan masyarakat ingin melaporkan, ini benar nggak nih orang asing misal begitu ya kan? Secara kita kalau nggak kenal kita juga nggak mungkin mau bertanya nih, kamu orang mana begitu ya kan? Nah, atau juga mungkin mengetahui status orang tersebut ini warga negara asing begitu. Ada semacam ketakutan barangkali masyarakat ingin melapor atau juga ketidaktahuan nih harus melapor kemana, SOP-nya bagaimana, prosedur bagaimana begitu. Nah, memang wajar ya bagi teman-teman apalagi di bagian pedalaman khususnya bila bertemu dengan orang asing bingung mau melakukan apa. Tapi kita ini memiliki namanya tim PORA Pak, tim pengawasan orang asing, dan itu sampai struktur ke seperangkat desa. Mungkin teman-teman kalau misalnya ragu bisa melapor kepada RT-nya untuk melaporkan apakah yang bersangkutan, nanti melalui RT-nya juga nanti akan dicari tahu apakah yang bersangkutan orang asing atau tidak. Kemudian kita bisa mengenai dari gaya bahasanya, apakah bukan orang sini, apakah bisa bahasa Indonesia atau tidak. Mungkin juga bisa melaporkan langsung ke kantor imigrasi. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya, karena memang ini wilayah kita dan itu menjadi bagian dari kepedulian kita di wilayah kita agar menjamin tegaknya kedaulatan negara. Jadi dalam arti si orang asing ini sudah memenuhi kriteria untuk tinggal di wilayah Indonesia. Jika mengganggu ketertiban umum, ya tentunya kita akan melakukan tindakan. Gitu. Kalau dari sisi keamanan bagi si pelapor gitu, apakah ada jaminan hukum untuk melaporkan orang asing? Katakanlah dia punya kasus atau overstay atau bagaimana? Ada semacam itu Pak? Iya, dia kan dianggap sebagai pelapor ya. Tentunya kan ada jaminan perlindungan ya dari pelapor. Mungkin
Kalau untuk dalam hal ini kebiasaannya kan orang asing itu tidak mengenal si pelapor, jadi tidak terlalu menutup kemungkinan Beresiko, ya? adanya clash ya. Tidak seperti laporan umum ya. Kalau kita kenal sama lain kan artinya kita kan masih tinggal di wilayah satu. Sedangkan ini ya nggak perlu khawatir. Yang penting dilaporkan, nanti itu di bawah pengawasan kami. Baik. Ini cukup menarik sekali ya, karena kita juga berada di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia. Nah, barangkali tidak menutup kemungkinan kita punya keluarga atau bahkan keluarga dari warga negara Malaysia yang juga tinggal di Indonesia, atau juga bahkan sebaliknya begitu. Artinya ini kan juga berlaku bagi warga negara asing yang berada di Malaysia, yang berada di Indonesia, atau juga sebaliknya, kita di Indonesia berada di negara tetangga ya. Nah, yang dicap sebagai orang asing begitu. Nah, nanti kita akan bicara lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bersama kami lewat WA atau juga SMS atau juga melalui telepon di 0823 8836 4742. Kita berbicara kembali tentang tema dari yang kedua, ini pengurusan paspor hilang, rusak, dan juga perubahan data dan perlintasan ilegal ya. Nanti kita akan bersama Pak Agus ya. Ya, Pak Agus. Baik, nanti kita akan bicara tentang ini cukup menarik sekali karena kemarin juga ada ramai juga dibicarakan tentang paspor yang tidak ada tanda tangannya, yang ada kejadian warga negara Indonesia yang masuk ke Jerman tapi ditolak begitu ya. Nah, tapi kita akan bahas itu nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di 90,6 MHz RRI Bengkalis. Baik, kita kembali lagi masih di dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi ini pendengar, bersama Kantor Imigrasi Bengkalis. Ada Pak Joni Tunggul, AMD MSH MAP sebagai Kasih Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dan juga ada Pak Agus Mulyono, AMD MSH MH sebagai Kasubsi Penindakan Keimigrasian. Nah, berbicara tadi tentang pelaporan orang asing ya. Nah, kalau bicara pelaporan orang asing ini pasti tidak jauh-jauh dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang asing. Satu diantaranya adalah dokumen penting nih, dan juga bagi kita ya sebagai warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, ya ini paspor, karena ini menjadi syarat mutlak ya untuk bepergian. Nah, terkait dengan paspor ini sebagai dokumen yang wajib ada, yang harus ada, tetapi juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika misalnya dalam pengurusan paspor hilang, rusak, atau juga perubahan data ya. Tapi sebelum ini kita coba dulu untuk menyapa satu penelpon. Ada bersama kita nih. Halo, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Selamat siang. Saya mau bertanya. Iya, dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Dengan Ibu Dian. Ibu Dian ya. Bu Dian di mana, Bu Dian? Di Bengkalis, di Banten Tenggoro, Pak. Ya, silakan Bu Dian. Saya mau nanya, apakah diperbolehkan masuk ke Indonesia lewat jalur ilegal? Kalau iya, dan kalau tidak, apa sanksi yang Terus yang kedua, jika kita melihat apakah tindakan yang harus kita lakukan? Bu Dian, mohon maaf, agak kurang jelas suaranya. Bisa diulangi kembali pertanyaan yang pertama? Yang pertama, apakah diperbolehkan masuk ke Indonesia lewat jalur ilegal? Oh, baik. Kalau iya, dan kalau tidak, apa sanksi yang didapatkan? Nah, kemudian yang kedua Pak, jika kita melihat PKI, apa tindakan yang harus kita lakukan? Baik. Itu ya Bu Dian, dua pertanyaan ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Dian di Senggoro. Ini pertanyaan dua yang ditanyakan oleh sama Bu Dian ya. Bolehkah kita melakukan perjalanan secara ilegal? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan ketika kita melihat TKI? Nah, ini menggantung nih pertanyaannya. Melihat TKI seperti apa dulu nih ya? Oke. Ke Pak
Johnny ya. Boleh. Baik. Saya akan coba jawab. Ini pertanyaannya bagus banget nih ya. Jadi mungkin banyak orang juga yang terinspirasi juga mengenai pertanyaan ini ya. Iya. Apalagi kita berbatasan dengan negara tetangga. Jadi pertanyaan tadi, apakah boleh melalui perlintasan ilegal? Namanya ilegal pasti nggak boleh dong. Ada sesuatu yang dilanggar. Iya. Jadi sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di sana dikatakan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI yang kita bisa sebut itu seperti pelabuhan, bandara resmi yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi artinya sudah terjawab ya, jika orang berangkat masuk ataupun keluar wilayah Indonesia harus melalui pelabuhan resmi, tidak melalui pelabuhan-pelabuhan tikus ataupun secara ilegal. Ya. Jadi ada sanksi jika melakukan pelanggaran seperti itu sesuai dengan pasal 113. Bagi setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia tidak melalui TPI itu akan kena pidana denda, pidana kurungan 1 tahun, dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah. Jadi kami di sini menghimbau aja buat teman-teman yang mungkin ingin terinspirasi ingin bekerja ke luar negeri, lakukanlah sesuai dengan prosedur yang sah, kelengkapan dokumen, menggunakan data-data yang sebenar-benarnya, dan di sana nanti kita akan artinya kita akan mendapatkan jaminan keselamatan dibandingkan dengan cara yang instan atau melalui penawaran orang asing, penawaran dari oknum-oknum tertentu untuk menyeberang keluar secara ilegal. Iya. Artinya ini sudah ditetapkan nih sanksi atau denda yang harus dibayar ya, bahkan kurungan kalau kita di Indonesia 1 tahun begitu Pak ya. 1 tahun. 1 tahun dan denda 100 juta ya. Iya. Nah, tapi sistem negara pasti beda-beda pemberlakuan hukumannya ya kalau Ya, di pidana Indonesia. maksimumnya itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai juga barangkali jadi hal yang penting bagi kita warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri ya, terutama ke negara jiran Malaysia. Juga jangan sampai dengan cara ilegal begitu Pak ya. Betul Pak. Karena mungkin barangkali di Malaysia beda lagi aturan atau hukumannya nih ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, nanti kita bicara juga masih dengan pelaporan orang asing ini ya. Tapi sebelum itu kembali ke pengurusan paspor hilang, rusak atau juga perubahan data, apa yang harus dilakukan ketika misalnya paspor kita rusak atau hilang atau untuk melakukan perubahan data nih. Saya ke Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baik, Mas Didi. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat dan prosedur tentang pembuatan paspor hilang atau rusak dan perubahan data, terlebih dahulu kita harus mengedukasi masyarakat nih, agar masyarakat ini benar-benar menjaga agar paspor yang kita pegang ini tidak rusak maupun hilang gitu ya. Karena paspor itu adalah dokumen milik negara. Jadi dalam pengertian paspor itu disebutkan paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya. Jadi paspor itu bukan dimiliki tapi hanya dipegang oleh seseorang. Jadi kalau dia menghilangkan paspor artinya dia menghilangkan dokumen negara. Yang kedua, bahwa pembuatan belangko paspor itu kan dari kayu, kemudian kertasnya itu kan sangat kompleks sekali ya. Di situ ada beberapa fitur-fitur pengaman yang didesain sedemikian rupa agar tidak mudah dipalsukan. Oleh sebab itu pemerintah sudah susah payah membuat belangko paspor ini, kita berkewajiban untuk menjaganya. Yang ketiga adalah kalau tetap hilang akan dikenakan denda ya, denda untuk paspor hilang sebesar 1 juta rupiah gitu. Kalau rusak sebesar 500.000 rupiah gitu. Oh beda ya, kalau hilang sama rusak beda Pak ya? Iya beda. Kemudian untuk jika hilang prosedur syarat-syarat yang harus dilengkapi, pertama harus ke kepolisian terdekat, kepolisian terdekat untuk membuat surat keterangan hilang ya. Setelah itu melampirkan KTP, kartu keluarga, akte nikah atau atau akte kelahiran, ijazah, dan
atau buku nikah ya. Baik. Itu aja. Kemudian datang ke kantor imigrasi. Setelah itu akan dicek kelengkapannya di seksi lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian. Kemudian berkas-berkas tersebut dilimpahkan ke seksi intelijen dan penindakan. Di seksi intelijen dan pendidikan tersebut akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, dan kemudian setelah berita acara pemeriksaan selesai, kita limpahkan ke kepala seksi intelijen untuk dibuatkan berita acara pendapat. Nah, berita acara pendapat itu sebagai acuan kepada kepala kantor apakah permohonan paspor tersebut dilanjutkan atau ditangguhkan atau bahkan ditolak gitu. Baik. Kalau misalnya ditangguh atau ditolak, ini alasan apa yang sehingga seorang pemegang paspor itu tidak bisa disahkan begitu, Pak? Iya, biasanya ada unsur-unsur kelalaian atau kecerobohan ya dari si pemegang paspor tersebut. Banyak kadang-kadang kita jumpain paspor itu dicoret-coret ya. Oh, okay. Dicoret-coret, kadang-kadang dibikin daftar harga barang gitu ya. Ada cabai sekian, bawang merah sekian gitu. Saya itu jadi kan, ingat karena saya pernah melihat ada dulu satu gambar tapi bukan di negara kita ya, di orang asing lah. Pak, dia paspornya itu dicoret-coret oleh anaknya yang masih balita begitu. Iya. Kreatif tapi di paspor. Jadi artinya tidak menjaga sepenuhnya paspor tersebut ya. Baik. Nah, hal-hal seperti itu yang memungkinkan pimpinan untuk menangguhkan ya. Penangguhan paspor itu paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Artinya kurun waktu 6 bulan sampai 2 tahun itu mereka tidak diperkenankan membuat paspor baik di Bengkalis atau di Indonesia tempat lainnya gitu. Oke. Karena kita sudah online ya. Jadi akan terdeteksi. Cukup lama sekali ya begitu ya. Iya. 6 bulan paling singkat, 2 tahun paling lama. Iya. Bagaimana untuk mengetahuinya? Apakah ada nanti dari pihak keimigrasian memberi semacam pemberitahuan kepada si pemilik paspor, bahwasanya Anda ditangguhkan begitu? Iya, kita akan membuat surat yang ditujukan kepada pemohon paspor tersebut bahwa permohonan paspor saudara kami tangguhkan 6 bulan gitu. Jadi artinya 6 bulan setelah ini baru dia bisa membuat paspor lagi. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban lah, seperti hukumannya. Oke. Gitu. Baik. Nah, kalau misalnya perubahan data ini, bagaimana pula prosedurnya ini, Pak? Kalau perubahan data biasanya kalau perubahan nama itu kita minta surat penetapan dari pengadilan. Jadi umpamanya dahulu KTP-nya namanya Ali ya, sekarang namanya Budi. Nah, itu kan ada yang berubah. Nah, itu harus dilampirkan surat penetapan dari pengadilan. Nah, atas dasar itu kita akan merubah data di paspor lamanya menjadi data sesuai KTP yang saat ini mereka miliki. Oke. Kalau misalnya perubahan itu hanya menurut hanya pada alfabet atau huruf saja, misalnya terkadang ada nama orang yang menggunakan double L, double J, misal begitu ya. Nah, perubahan seperti itu apakah memang dilakukan secara SOP yang seperti perubahan data secara keseluruhan begitu? Sebelumnya kita lihat dulu berkas permohonan pada saat awal memohon paspor tersebut. Iya, pengajuan kita tarik dulu datanya yang ada di database kita, apakah data-data tersebut sama dengan yang sekarang atau tidak. Gitu. Jika tidak, nanti kita periksa apa penyebabnya bisa terjadi perbedaan huruf tersebut. Gitu. Oke. Jika sudah itu nanti kita lakukan perbaikan. Harus berapa lama juga ini kalau untuk perubahan data? Waktu yang harus ditunggu oleh pengaju? Kalau perubahan data memang butuh waktu ya, tidak sama dengan pembuatan yang normal lainnya, karena itu akan masuk ke pusat ya, namanya adjudikator pusat. Nah, itu akan diperiksa lagi apakah sudah benar-benar memenuhi persyaratan untuk dilakukan perubahan data tersebut. Oke. Kalau biasanya sekitar berapa lama ini, Pak? Kalau boleh tahu? Seminggu atau 2 minggu. Seminggu atau 2 minggu ya. Itu karena
data yang masuk kan dari seluruh Indonesia harus dicek lagi terkait kebenaran perubahan data tersebut. Jadi butuh pemeriksaan yang ekstra gitu. Iya. Nah, terkait dengan paspor perubahan data ini juga cukup menarik karena kemarin juga sempat ramai ya, ada semacam polemik lah di Indonesia karena apakah memang paspor ini dari sisi desain ada mengalami perubahan atau tidak ini, Pak? Iya, jadi pada pertengahan 2021 paspor Indonesia itu mengalami perubahan ya, sedikit saja sebenarnya. Ya. Dihilangkan kolom tanda tangannya ya. Dan seperti berita-berita yang viral saat ini bahwa warga negara Indonesia yang akan membuat visa di Jerman itu ditolak ya karena tidak ada tanda tangannya. Ya, Pak Joni, mungkin sebelum itu kita akan dengarkan dulu nih dari pendengar kita ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Iya, selamat siang, dengan Ibu siapa? saya Riana Bu Riana, di mana Bu Riana? di Selat Baru. Iya, silakan Bu Riana. Ini Pak, saya ingin bertanya, paspor saya hilang di luar negeri. Jadi apa yang harus saya lakukan setelahnya? Baik. Itu sudah terjadi sejak berapa lama Bu Riana? 2 tahun lalu, Pak. 2 tahun lalu ya. Ya, Oke, baik. Itu saja? iya itu aja. Baik, terima kasih Bu Riana dari Selat Baru. Jadi ini paspornya hilang di luar negeri sejak 2 tahun lalu. Apa yang harus dilakukan ini, Pak? Ya, sebenarnya sama seperti paspor hilang lainnya ya. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang pertama, kalau hilang di luar negeri, kita harus meminta surat keterangan hilang dari negara tersebut. Kalau di Malaysia ada Polis Diraja Malaysia ya. Kemudian surat hilang tersebut kita bawa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia yang ada di luar negeri ya. Setelah itu nanti pihak konsulat di mana di sana ada atase imigrasi kita yang bertugas di luar negeri itu akan memberikan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP yang kita singkat. Nah, SPLP tersebut akan kita gunakan untuk kembali lagi ke negara kita gitu. Baik. Jadi itu prosedurnya Ibu Riana ya. Tapi sekarang dia udah ada di Indonesia, ini gimana? Bagaimana paspornya hilang di luar negeri? Bagaimana caranya untuk bisa dia kembali ke sana mau minta surat-surat kehilangan mungkin dari ilegal mungkin deh. Oh. Dan kembali secara Bisa ilegal mungkin. Kalau kasus seperti ini gimana nih, Pak? Nah, barangkali dia ingin apa ya? Gimana? Kalau sekarang dia mengurus paspor baru, pastinya gimana? Nggak bisa lagi? Biasanya ini ya, itu ada pelanggaran artinya ya. Atau pelanggaran kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Karena kan sejatinya jika paspor tidak ada atau hilang di negara lain, nah bagaimana bisa pulang ke Indonesia begitu? Iya. Baik. Bisa saya tambah? Iya, silakan Pak. Ini mungkin Bu Riana sering jalan-jalan ke luar negeri ya sampai lupa paspornya hilang. Belanja. Jadi seperti yang Pak Agus bilang, apapun kehilangannya, yang pasti kan kita mengutamakan dulu laporan kehilangan dari kepolisian ya. Iya. Menjadi data awal untuk pemeriksaan apakah itu pembuatan KTP ataupun paspor ataupun sebagainya. Manakala dia kehilangan, pasti tentunya di kedutaan untuk mendapatkan SPLP pasti ditanya, Pak. Pasti ditanya karena untuk mendapatkan penggantian sementara SPLP itu dia akan dilontarkan beberapa pertanyaan. Saya pernah lihat mungkin 4 atau 6 sekitarnya, dan untuk mendapatkan SPLP itulah yang akan dia gunakan untuk melapor ke kantor imigrasi agar nanti dia dapat melakukan penggantian, Pak. Itulah jadi Dasarnya ini SPLP itu ya? Betul. Baik. Nah, berarti begitu SOP-nya ketika misalnya paspor Anda hilang di luar negeri, harus melapor dulu nih ke wilayah setempat ya. Ya. Nah, baik. Nah, menarik tadi ini Pak, terkait dengan perubahan desain paspor yang terjadi di 2021 kemarin ya, di pertengahan. Nah, ada warga negara Indonesia yang pergi ke Jerman akhirnya ditolak karena paspornya tidak memuat kolom tanda tangan ya, begitu. Apa yang perubahan seperti apa? Apakah memang
keimigrasian di Indonesia ini tidak melakukan penyesuaian atau bagaimana ini Pak? Mohon maaf, mungkin karena ini menjadi polemik ya. Karena kasus ini sebenarnya, karena kasus ini. Ya, betul. Jadi sebenarnya desain paspor kita, paspor Indonesia itu sudah memenuhi standar ICAO ya, atau International Civil Aviation Organization. Sudah ditetapkan dan memang kolom tanda tangan itu bukan kewajiban, itu opsional sebenarnya. Desain paspor yang terakhir itu sudah kita daftarkan ke ICAO dan ICAO membolehkan gitu, membolehkan. Setelah itu, namun di Jerman itu ada beberapa penolakan dan memang kan selama ini Jerman mungkin mengetahui paspor kita pakai tanda tangan ya. Kemudian tiba-tiba tidak ada tanda tangan, itu yang menyebabkan mereka mungkin ini ya sedikit bingung ya, sehingga wajib ada tanda tangannya gitu, karena takutnya ini paspor palsu gitu. Iya. Tapi bagaimanapun itu kewenangan negara Jerman ya, kita kewenangan suatu negara itu mutlak tidak bisa kita ganggu-gugat juga seperti itu. Berarti apakah memang hanya Jerman saja? Sejauh ini sih hanya Jerman ya. Jerman yang menolak itu ya. Tapi dari permasalahan itu desain paspor ke depan akan kita munculkan lagi kolom tanda tangan paspornya. Oke, gitu. Baik. Kalau dan begitu, jika ada masyarakat yang sudah mempunyai paspor tapi belum ada kolom tanda tangannya, Direktur Jenderal Imigrasi juga mengakomodir untuk melakukan penambahan kolom tanda tangan. Gitu. Dengan cara mengajukan kembali? Iya, dengan cara mengajukan kembali ke kantor imigrasi terdekat. Nanti kita sudah siapkan formatnya sehingga kita print kolom tanda tangannya dan itu gratis ya, tanpa dipungut biaya. Oke, baik. Iya. Penggantian di kolom tanda tangan itu saja berarti nanti gitu Pak ya. Betul. Kita terima kembali penelpon selanjutnya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang, dengan Ibu siapa? Ibu Kiana. Ibu siapa? Kiana. Ibu Yana. Ibu Yana ya. Bu Yana di mana Bu Yana? Bengkalis Kota. Di Bengkalis Kota. Silakan Bu, pertanyaannya. Baik. Biaya paspor hilang atau rusak atau perubahan data. Lalu saya punya keluarga paspornya hilang atau rusak karena kebakaran, dan bagaimana biaya serta prosedur pengurusnya. Oke, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Bu Yana di Bengkalis. Ini juga terkait dengan paspor rusak dan hilang ya, karena kebakaran. Mungkin dokumen-dokumennya juga semua udah pada hilang begitu Pak ya. Iya. Gimana Pak? Baik, untuk biaya paspor ya, pertama tadi ya, biaya paspor kita itu Rp350.000. Kemudian bagaimana jika ada pemohon paspor yang paspornya hilang karena kebakaran ya. Mohon maaf Pak, ini yang Rp350.000 untuk pengajuan paspor baru ya. Paspor baru dan penggantian sama saja. Sama saja. Baik. Nah, ini jadi catatan penting, sama saja ya. Sama saja. Oke, silakan. Jadi untuk yang kebakaran itu sesuai dengan Permen Keuangan nomor 51 itu dibebaskan dari biaya denda. Jadi kan dia hilang ya. Iya. Hilang dibebaskan dari biaya denda. Jadi hanya biaya paspornya saja Rp350.000. Dengan syarat dia harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan serta bukti-bukti bahwa benar terjadi kebakaran seperti musibah itu. Begitu ya. Karena kita harus berempati juga terhadap masyarakat yang tertimpa musibah gitu. Artinya cukup membayar pembuatan itu ya Rp350.000 ya. Benar, ya. Dihapuskan dendanya. Dihapuskan, ya. Kita terima kembali, ada siapa nih? Halo, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Dewi di Miskom. Bu Dewi di Miskom, silakan Bu Dewi. Ini menanyakan paspor hilang nih Pak. Ya. Tapi kayak cara mau lanjuti maksud itu ngelapornya tuh atau pakai biaya atau enggak lagi gitu, atau pelapornya di mana? Oke, baik. Itu saja Bu Dewi ya. Itu saja Bu, Pak. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali sudah kita jawab juga dari tadi kita bahas tentang ini ya. Bu Dewi terkait dengan paspor hilang dan biaya pengurusannya, pelaporannya di mana.
Iya. Ada tambahan lagi nih Pak, terkait dengan paspor ini perubahan data, atau juga nih kalau tadi kasusnya memang ada yang hilang, rusak, bahkan terbakar begitu ya. Saya ingin kembali tadi ini ke peristiwa yang penolakan ini tadi, berarti ke depan ini keimigrasian sudah melakukan perubahan ya, paspor yang tadinya tidak ada kolom tanda tangan, ini akan dibuatkan kembali kolom tanda tangan itu ya. Iya, betul sekali ya. Karena untuk mengakomodir adanya negara-negara yang mengharuskan paspor tersebut terdapat tanda tangan pemegangnya, karena salah satu mungkin tanda tangan itu ke salah satu picture pengaman paspor ya. Iya. Jadi negara yang kita tuju itu bisa membandingkan tanda tangan di paspor dengan yang di dokumen lain. Jika berbeda mungkin ada indikasi paspor tersebut palsu ya, atau bukan pemiliknya gitu, atau bukan pemegangnya. Iya. Seperti itu. Kalau misalnya di desain paspor yang ada kolom tanda tangan, yang seperti dulu memang ada kolom tanda tangan gitu ya. Iya. Apakah memang ini memang harus ditandatangani oleh pemiliknya? Iya, jadi memang harus ditandatangani oleh pemiliknya. Jadi itu sebagai salah satu fitur pengaman. Jadi itu tanda tangan dia seperti itu, dan harus sama dengan tanda tangan di dokumen lainnya. Ya, Ya, KTP misalnya begitu iya, ya. betul. Ada standarisasi nggak menggunakan ballpoint apa nih? Warna apa? Tinta warna biru atau merah atau hitam? Untuk pena sih sama aja, yang penting berwarna hitam ya. Berwarna hitam ya. Iya. Oke, baik. Biar jelas nih. Iya. Oke, saya ke Pak Agus kembali ini terkait dengan pelaporan orang asing. Kalau misalnya tadi ini, kalau di kasus kita punya keluarga misalnya, atau punya teman atau kolega ini, bagaimana pula kalau misalnya kan kalau di APOA tadi ya, di aplikasi ini tadi ya, ini bisa mengidentifikasi orang yang akan masuk ke Indonesia, kemudian juga memuat data-data mereka. Kalau misalnya karena di sistem keimigrasian kan ada pengawasan orang asing begitu. Kalau mereka masuk ke negara kita secara ilegal ini, Pak Agus, artinya kan tidak terdeteksi begitu. Iya. Bagaimana keimigrasian bisa mengawasi orang-orang yang masuk secara ilegal? Apakah bisa juga mendeteksi dengan sistem TPO ini ya, tim pengawasan orang? Iya. Siapa? Ya, Agus boleh. Oh iya. Jadi untuk mengawasi orang asing ini kita bentuk yang namanya Timpora ya, seperti dijelaskan oleh Pak Joni tadi, bahwa Timpora itu sampai ke tataran kelurahan ya, ada anggota Timpora ya. Anggota Timpora itu dari beberapa instansi sebenarnya, bukan dari imigrasi, ada kepolisian, ada TNI, Polri, dan lainnya juga. Nah, di daerah itu sebenarnya yang sangat mengetahui sekali itu adalah RT atau RW-nya ya. Yeah. Jadi ada orang yang baru datang, itu biasanya yang paling cepat mengetahuinya pihak RT RW atau warga setempat. Yeah. Nah, untuk mengantisipasi adanya warga negara ilegal itu biasanya pemerintah daerah itu ada aturan 1x24 jam tamu Lapor, ya? wajib lapor. Nah, Iya. sebenarnya itu saja yang digunakan, itu sudah cukup untuk mendeteksi ada warga baik itu Indonesia yang dari luar daerah ataupun lebih-lebih orang asing ya, sehingga kemudian bisa terdeteksi. Nah, untuk langkah selanjutnya, jika ada warga negara asing yang baru datang, itu bisa berjenjang ya, dari RT, RW, kemudian ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan, baru nanti ke imigrasi, atau bisa langsung juga ke imigrasi. Oke. Melalui aplikasi pengawasan, aplikasi pelaporan orang asing, atau melalui hotline juga. Kalau belum sempat download, bisa langsung telepon saja. Baik. Seperti itu. Kalau izin tinggal kita untuk warga negara asing itu berapa lama dalam pengesahannya? Ya, jadi untuk izin tinggal berbeda-beda ya setiap
setiap orang. Setiap jenis izin tinggalnya. Oh, oke. Ya, itu ada izin tinggal kunjungan, ada izin tinggal terbatas, dan ada izin tinggal tetap. Izin tinggal kunjungan juga terbagi lagi, ada izin tinggal yang bebas, ada yang free, ada yang izin tinggal kunjungan beberapa bulan gitu, ada yang berbayar gitu. Oh, baik. Tapi kalau rata-rata di Bengkalis ini ya, kebanyakan orang asing menggunakan bebas visa, itu yang free itu. Izin tinggal kunjungan yang bebas visa kunjungan. Itu berlaku selama 30 hari. 30 hari. 30 hari sejak dia masuk ke Indonesia. Gitu. Itu memang izin tinggal yang sebagai pengunjung begitu berarti ya? Iya, sebagai pengunjung. Pengunjung Ya. wisata bisa begitu ya? Iya, pengunjung wisata bisa. Oke. Kalau orang masuk ke Indonesia, apakah menggunakan visa atau cukup menggunakan paspor aja, Pak? Atau visa on arrival, VOA? Iya. Ya, ke Pak Joni. Ke Pak Joni, saya Pak Joni. coba Iya. jelaskannya. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa setiap orang yang masuk ke Indonesia itu wajib memiliki dokumen perjalanan, dalam hal ini paspor dan juga visa. Jadi setiap orang yang masuk ini sudah pasti dia rencanakan dulu peruntukan dia masuk itu seperti apa. Kalau dia bersifat kunjungan sosial keluarga, dia cukup datang saja tanpa melakukan permohonan calling visa di kedutaan. Artinya kita memfasilitasi bebas visa kunjungan singkat yang seperti dikatakan Pak Agus itu masanya selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Oke. Manakala dia tujuannya mungkin lebih long term, lebih agak panjang, dia bisa mengajukan kunjungan beberapa kali perjalanan. Itu bisa sekali masuk per 60 hari. Ataupun juga jika dia ingin bekerja, dia dapat mengajukan izin tinggal terbatas dengan sponsor dari perusahaan, ataupun jika dia menikah sama WNI, salah satunya menjadi sponsor untuk menjadi penyatuan keluarganya. Oke. Baik, izin tinggal bebas visa yang ditetapkan dalam durasi 30 hari. Artinya begitu dia sudah habis, dia memperpanjangkan ini nggak bisa berarti Pak ya? Nggak bisa, Ya, Pak. tidak bisa. Ya. Dia harus pulang dulu. Harus pulang dulu. Kembali lagi ke negaranya. Kembali lagi ke negaranya atau ke negara lain dulu. Kecuali Keluar dia dulu dapat ya? Keluar dulu. mengajukan visa on arrival ya. VOA, Visa on ya. arrival, namun di sini belum ada ya. Iya. Jadi visa on arrival ini juga 30 hari, namun dapat bisa diperpanjang 1 kali di kantor imigrasi dan Oke. dapatkan 30 hari lagi. Baik. Berarti ini juga berlaku di negara lain juga begitu Pak? Selama apakah tergantung ya kebijakan masing-masing negara ya? Atau emang sama? Jadi seluruh? kebijakan ini sebenarnya masing-masing kepentingan negara ya. Beda-beda. Biasanya nganut kebijakan timbal balik ya. Ya. Seperti kita Malaysia, kita juga ke Malaysia juga bebas visa. Seperti itu. Oke, sama berarti ya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung di sesi kebersamaan kita ini. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ini terkait dengan pengawasan orang asing, kemudian pengurusan paspor hilang. Jadi kita sudah tahu nih secara prosedur SOP yang harus dilakukan seperti apa. Kemudian juga terkait dengan biaya ya. Ada yang kena musibah, bagaimana cara pelaporannya, dan juga ini terkait biaya tadi. Terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bersama kami di pagi hari ini. Barangkali sedikit saja di closing kita ini Pak, ada himbauan kepada masyarakat Bengkalis ini terkait dengan orang asing atau juga terkait dengan paspor. Seperti apa? Ke Pak Joni dulu. Boleh. Mungkin yang perlu saya himbau kepada rekan-rekan, jadi perairan Bengkalis ini kan cukup luas. Artinya apapun ini menjadi potensi kerawanan bagi perbatasan kita. Kami juga memohon kepada teman-teman ataupun dimanapun di wilayah perbatasan, jikalau ada menemukan adanya oknum ataupun orang asing yang masuk yang diduga kuat datang secara ilegal, boleh lapor ke kami. Dan bagi teman-teman juga di penginapan ataupun hotel-hotel juga aktif terus untuk melaporkan kedatangan dari
tamu-tamu asingnya. Jadi kami dapat mengontrol ataupun memonitor apa saja pergerakan dari orang asing, khususnya di wilayah kerja kantor imigrasi Bengkalis ini. Baik. Pak Agus, ada tambahan? Kalau dari saya mengharapkan kepada masyarakat agar selalu menjaga paspornya agar tidak hilang dan rusak ya. Ada beberapa tips. Yang pertama, jika kita sedang di luar negeri, hendaknya paspor tersebut ditaruh di tas ya, tas lempang. Karena ada beberapa orang itu ada yang taruh di saku saja, itu kan rawan jatuh atau sebagainya. Kemudian kalau di rumah, kalau ada berangkas disimpan di berangkas, takutnya ada musibah apa kan, masih bisa terselamatkan. Ya, disimpan di berangkas atau lemari. Dan kemudian yang terakhir, selalu miliki fotokopi halaman biodata paspor ya. Jadi itu biasanya ditanyakan ketika ingin mendapatkan surat keterangan hilang, karena di situ ada nomor dan masa berlakunya. Tapi kalau untuk anak-anak zaman sekarang sih biasanya udah ini ya, udah familiar ya. Kalau dapat barang-barang baru, paspor baru itu biasanya langsung difoto itu ya, langsung di-update status. Paspor baru nih guys gitu. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Joni dan juga Pak Agus sudah bersama kita di studio dalam dialog interaktif Negeri Dengan Menyapa. Semoga nanti di lain waktu kita masih bisa bersama kembali ya, membahas dengan Mas Didi. Baik, terima kasih dan selamat kembali bertugas. Untuk Anda juga terima kasih sudah bersama kami pendengar. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan ini untuk menyimak informasi dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.